Hai semuanya, kembali lagi ke dalam pembelajar agama Kristen kelas 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berdoa. Oke? Nah, hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Bapa yang Kekal. Oke, semuanya ikuti ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi ya, dan sekarang kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapa yang ada di surga, sebentar lagi ya Bapa kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa agar kami dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Dan jagailah kami ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa yang di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam pengasihan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang ayo buka buku agama Kristen kelas 3. Ayo, siapa yang sudah buka bukunya? Iya, bagus. Yang belum, ayo buka sekarang. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama kalian. Tema 5 pada buku agama Kristen kelas 3 itu apa? Ayo, ada yang sudah dapat belum? Tema 5 pada buku agama Kristen kelas 3. Ada yang tahu? Ya, benar. Allah menciptakan keberagaman flora. Nah, flora itu apa? Ada yang tahu? Flora itu adalah tumbuhan. Nah, ayo lihat video berikut ini. Nah, anak-anak, coba semua buka Alkitabnya dalam Kejadian 1 ayat 11. Ayo, buka Alkitabnya sekarang. Ada yang sudah dapat? Ya, yang sudah dapat, ayo kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Nah, Allah menganugerahkan Indonesia dengan iklim tropis karena tumbuhan memerlukan air hujan dan sinar matahari untuk bertumbuh. Nah, seperti kita memerlukan makanan untuk bisa bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Nah, jadi tidak heran
tanah di negara kita itu sangat subur. Oke, jadi, sekarang kita masuk ke beragam flora yang mengagumkan di Indonesia. Ada beberapa contoh tumbuhan buah adalah tumbuhan buah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Ada juga contoh tumbuhan bunga khas Indonesia, antara lain tumbuhan bunga bungur dan bunga api Papua. Ada pula tumbuhan berbunga atau tumbuhan buah yang hanya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya, bunga anggrek hartinah yang hanya tumbuh di Samosir, Sumatera Utara, dan tanaman buah matoa yang hanya ada di Papua dan Maluku. Nah, semua perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah buah menteng. Bijinya besar, dagingnya sedikit, rasanya asam sekali. Buah ini banyak kita temukan di daerah Bogor dan sekitarnya. Di Jawa Tengah, buah ini disebut buah mundung. Oke, jadi ada beberapa sejumlah tumbuhan, buah, dan bunga di Indonesia dinyatakan langka dan terancam punah. Misalnya, tanaman bunga padma raksasa, kantong semar, dan pohon ulin. Nah, ada yang tahu tidak kenapa dinyatakan langka dan terancam punah? Ada yang tahu? Ya, karena tanaman tersebut sudah sangat jarang ditemukan di Indonesia dan tanaman tersebut sulit untuk dibudidayakan karena seperti tadi yang saya sudah jelaskan, hanya ada beberapa tanaman yang hanya bisa tumbuh di daerah tersebut. Jadi tidak bisa dibawa ke daerah lain. Nah, oke. Sekarang saya ingin menceritakan tentang Ayah Lydia. Ayah Lydia senang bercocok tanam. Ia menanami halaman belakang rumah dengan bermacam-macam tumbuhan, sayuran seperti wortel, buncis, bayam, dan tumbuhan buah-buahan seperti mangga, jambu, dan pepaya. Berkat hasil kebun, ia dan keluarganya bisa makan sayur dan buah segar setiap hari. Tubuh mereka menjadi lebih sehat dan kuat. Tepat seperti yang difirmankan Allah saat penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu." Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 30 juga menyatakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan segala binatang. Tumbuh-tumbuhan hijau di darat juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi manusia dan binatang. Jadi, itu sebabnya hutan di Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Sementara itu, oksigen di dalam laut dihasilkan oleh rumput laut. Berkat oksigen tersebut, ikan-ikan dapat hidup. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, misalkan di rumah kita ada pelihara ikan, tapi kita tidak memasang oksigen. Nah, apa yang akan terjadi? Ikan itu akan mati karena tidak ada oksigen untuk bernapas. Nah, oke. Selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi manusia. Nah, contohnya seperti petani padi, petani buah, petani sayuran yang mendapatkan uang dari penjualan sebagai hasil panen mereka. Oke, nah anak-anak,
Sar memiliki tugas untuk kalian kerjakan. Anak-anak, kalian kerjakan sendiri tugas uji kompetensi 1 halaman 26 sampai 29 dan jawabannya dituliskan di buku latihan, hanya jawabannya saja. Ingat ya, hanya jawabannya saja dan keterangannya. Oke. Nah, sekian pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lebih terberkati lagi untuk hari ini. Oke? Yuk, semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami ya Bapa, sehingga pembelajaran online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, jagailah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah setiap makanan dan minuman yang akan kami makan, agar menjadi kekuatan dan ketahanan bagi tubuh kami. Jagalah kami ya Bapa, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.